Sistem basis data studi kasus sistem informasi perpustakaan. Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data pada pertemuan kali ini. Untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Yolindo Kupang. Perhatikan data informasi yang berada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut pengelola data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan Stikom Yolindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengelola data admin. Cara mengelola data admin: pengelola data lemari, pengelola data rak. Kenapa harus ada fitur pengelola data lemari dan rak? Kenapa? Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis. Ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku. Karena satu buku pasti memiliki penulis. Kemudian berikut adalah pengelola data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan dikumpulin ke Kota Kupang, dikumpulin ke Kota Kupang. Kemudian berikut adalah pengelola data pinjam. Dan data detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan. Artinya satu kali transaksi meminjam buku adab, detail bukunya ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengelola data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tetapi untuk admin bisa dilakukan secara CRUD. CRUD artinya dia menampilkan data, baru membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur pengelola admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian mengelola data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengelola data, buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin dia memiliki akses CRUD, sementara pengunjung hanya bisa melihat, membaca, dan mencari, read atau share. Kemudian mengelola data pengunjung. Ini admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa read atau menambah data baru, membaca dan melihat dan mengubah data, namun tidak menghapus data. Di sini ada catatan: pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah data sendiri. Tidak bisa mengubah, menambah, atau membaca data pengunjung lainnya. Kemudian berikutnya adalah mengelola data pinjam dan detail pinjam ini satu kesatuan, yang mana dapat diakses oleh semua aktor-aktor admin. Ini bisa melakukan CRUD, dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun pengunjung hanya bisa mengelola datanya sendiri, yakni data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu yang kita ketahui. Itu pertama, sistem ini yang nantinya akan dikembangkan tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan pengembalian buku misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh
kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Xampp versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun kita belum menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7 belum seperti versi 8. Kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi ke-7. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan dan tercari di perpustakaan Stikom Yorindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu baru pendaftaran ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung dari setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Yorindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin berdasarkan permasalahan ini. Kita buka rancangan tabel. Pada tabel ini, pengembangan sistem yang pertama, jika kita ingin menambahkan fitur baru lagi, maka kita akan membuat tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan status. Nah, perhatikan, untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks, voucher, atau integer, atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi dari atribut tersebut. Misalnya telepon, apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perlindungan atau tidak? Menurut saya, karena telepon itu sama seperti string, pada umumnya huruf angka. Namun dia wujud dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa membuat semua angka, huruf, karakter, simbol. Kemudian kenapa kita tidak menggunakan varchar? Nah, varchar digunakan untuk data-data yang jumlahnya karakternya sama. Sementara telepon tidak sama, ada yang 12, ada yang 13. Nah, kan lebih tepatnya contoh nih, totalnya seperti 8, berarti kita pakai varchar 8, atau nih nomor induk kependudukan yang jumlahnya 16 karakter. Berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dan dengan lebar 16. Nah, telepon telepon tidak sama sekali menggunakan. Nah, telepon tidak sama, jadi memutuskan memilih teks. Password kita gunakan teks juga untuk karena penjumlahan karakter dan kita tidak tahu kan tidak sama. Sementara status admin kita pakai karakter 1 saja. Karena nanti rencananya status dan yang dimaksud adalah status admin. Apakah aktif atau tidak aktif? Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya 0. Ketika kode sama, kodenya adalah maka admin tersebut tidak akan mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi untuk fungsinya sebagai tools, jadi jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar dari settingannya menjadi tidak aktif, blokir, atau 0. Kita lanjut ke tabel berikutnya, ada tabel lemari.
Nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakter pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikutnya tabel rak. Tabel rak seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu kan pasti ada beberapa rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Rak tipe datanya integer, merupakan primary key dan auto increment, dan nama kita dikasih teks. Kemudian ID lemari yang integer, ID lemari kita kasih foreign key, dia berrelasi dengan ID lemari yang di atas yang primary key. ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah, artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa terreferensi, itu cara dia bisa terjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak jumlah rak ada di dalam lemari. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari lainnya. Nah, kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik kembali menuju ke ID lemari foreign key. Ketika lemari dan rak sudah ada selanjutnya, maka kita membuat tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketika tabel ini berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit. Satu buku memiliki satu jenis, dan atau sebaliknya, satu penulis bisa memiliki banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi antara relasi many penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun di sini ada foreign key yang artinya bisa diduplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berrelasi dengan ID penulis di tabel buku. Ada ID penerbit di tabel penerbit berrelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berrelasi dengan ID jenis buku dan tabel ini. Ketiganya saling berrelasi. Pertama, tabel penulis. ID penulis tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama tipe datanya teks, hampir tipe data teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 sampai 1. Kemudian berikut adalah tabel penerbit. Terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment, nama tipe teks, alamat IP-nya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka lebar, datanya tidak sama antara satu dengan lainnya. Kemudian tabel atribut. Berikut adalah kota, email, tipe teksnya semuanya. Tipenya teks semuanya. Status bar char, statusnya char. Ini juga sama statusnya, itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu jenis buku integer, primary key, auto increment. Nama kita menggunakan teks. Untuk jenis buku misalnya buku ekonomi, berita, fiksi, non fiksi, kita gunakan non fiksi kayak buku rohani. Nanti kita buat kategori buku komputer dan sebagainya, sama seperti kayak kalian pergi ke toko buku Gramedia, setiap buku itu diletakkan di lemari atau tidak di rak, dimana setiap lemari itu mempunyai kategori kirim, misalnya ke buku komputer di komputer bahasa, kemudian harus sendiri juga. Jadi jenisnya itu kita akan menginput atau simpan tabel di jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment, judul dan insari, judulnya teks. Kenapa? Karena kita terdiri beberapa angka dan lebar antara satu record atau satu data dengan yang lainnya. Tidak sama intisari tipe data teks karena terdiri dari angka lebar, datanya tidak sama dengan jumlah terbatas. Jumlah tidak akan tahu yang banyak sekali adanya sedikit. Kemudian statusnya lecar, artinya
Oke, selanjutnya kita akan membahas tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe data integer, primary author requirement, nama, tipe data teks. Karena terdiri dari angka bisa huruf, kemudian jumlah rekornya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jumlah itemnya tidak terbatas, tidak dibatasi berapa jumlah. Tempat lahir juga sama tanggal lahir, kita pakai date. Alamat, jenis kelamin varchar 9, ini pasti sama laki-laki dan perempuan kalau dihitung jumlah karakternya sama dengan 9. Email kita gunakan teks, telepon teks kategori digunakan teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini akan berrelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjaman di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam dan tipe data integer, permakery atau claim atau increment, pinjaman, tanggal, beberapa tipe datanya, dan tanggal kembali, artinya buku itu harus membuat buku dikembalikan pada tanggal berapa. Di sini kita gunakan dan namun tipenya nol. Nol artinya pada saat dia meminjam pertama kali maka hanya terinput tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan nol. Nah, kita bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate, kita ubah saja tanggal kembalinya dari nol menjadi pinjam, transaksi pinjam atau dipinjam oleh siapa. Nah, berarti dia berhasil dengan ID pengunjung nama otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Apakah di statusnya itu baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nanti kita wakili dalam simbol-simbol. Kemudian diserahkan dan artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID admin. Ini sebenarnya adalah ID admin, tapi karena foreign key ada dua akan menjadi salah. Jadi kita atribut kita pakai nama yang lain, kita tidak pakai ID admin. Tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin, serahkan oleh admin. Siapa yang diterima saat dikembalikan, siapa yang diterima. Namun untuk terima ini masih nol. Kenapa? Karena pada saat kita nanti pada saat dia bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian satu transaksi pada banyak buku yang dipinjam. Kalau ada yang banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel, yaitu tabel detail. Ada detail pinjaman terisi dari ID detail primary author increment, ID pinjam dia berrelasi dengan tabel pinjam, kemudian berrelasi dengan tabel buku. Ini artinya di transaksi pinjaman ini buku apa saja yang pinjam dan jumlahnya beberapa seperti itu. Dalam satu transaksi pinjam pasti berhubungan dengan pengunjung. Kan pengunjung yang melakukan pinjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku. Dia akan buku apa yang pinjam, kemudian tabel pinjaman dan tabel data yang berrelasi dengan antara satu yang lain. Jumlah yang dipinjam berapa, tipe integernya. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini. Ini dalam mata kuliah desain website.